Untuk trip burung cendrawasih kali ini tuh bagi saya sudah yang ketiga kalinya, dan kebanyakan burung cendrawasih yang saya lihat selama saya mengikuti trip itu jenisnya yang minor, dan kesannya melihat burung cendrawasih bagi saya itu mungkin sama seperti orang-orang yang melakukan pendakian. Mungkin sudah berapa kali mereka naik gunung. Ketika sampai ke puncak pasti mereka tetap merasakan rasa haru, merasa takjub begitu. Ya sama seperti ketika saya melihat burung cendrawasih secara langsung. Dan waktu itu kita sampai di plot 1, tepatnya di gubuk persinggahan milik Bapak Obed. Kita nginep di sana semalam karena perjalanan belum bisa dilanjutkan untuk langsung ke plot 2, mengingat waktu dan juga mengingat medan, terus juga keadaan fisik teman-teman yang lainnya juga kita tidak memungkinkan untuk lanjutkan perjalanan ke sana. Masak-masak dengan bahan seadanya. Kebetulan waktu malam itu Alex nggak tahu dapat dari mana, ada papeda dan ikan yang kita dapat dari pantai Kiti-Kepa. Kita dikasih ikan. Istirahat dulu, kita diskusi. Jam 11 malam itu kita briefing untuk besok paginya kita berangkat jam berapa. Jadi kita putuskan untuk bangun sepagi-paginya, yaitu jam 4. Teman-teman udah bangun jam 4. Terus kita lanjutkan dengan packing. Kemudian kita siap-siap berdoa, bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke plot 2. Nah, di plot 2 ini adalah plot andalannya KPA Tablas Rupa untuk melihat burung cendrawasih di sana. Hari ketiga kita di Tablas Rupa. Kita tadi bangun pagi-pagi untuk lihat cendrawasih. Sekarang masih jam 4. Ini teman-teman lagi prepare, lagi siapin barangnya. Kita jalan lagi ke plot 2. Kita bakalan nikmatin keseruan kita di pagi hari sambil jalan-jalan, sambil menikmati alam di Tablas Rupa. Pantangin terus, jangan skip-skip. Lanjut. Jam 5 kita jalan pelan-pelan. Rencananya Om Obed bahwa kita itu melewati jalur pintas. Kita rencananya mau lewat jalur potong, tapi setelah sekitar 30 menitan kita jalan, itu seperti kayak kita agak nyasar gitu, kayak meraba-raba di mana gitu jalannya. Udah gelap, terus lewat sungai lagi, yang kos kakinya kering jadi basah lagi. Itu nggak nyaman. Gelap tapi seru. Ketika kita melanjutkan perjalanan ke plot 2, itu jaraknya agak lumayan juga sih, sekitar 3 sampai 4 km trekking sekitaran itu. Dan di perjalanan sih kita menemukan beberapa kesulitan sih, menemukan rintangan tempatnya. Tiba-tiba kayak kita nemu jalan buntu gitu, karena ada kebun yang dibangun masyarakat yang katanya Om Obed itu dulunya tidak ada. Nah terus ya sudahlah, putar-putar gitu. Om Obed cari jalannya nggak bisa. Akhirnya kita seperti kembali mencari jalan utama. Akhirnya kita lewat jalan utama. Dari situ terus setengah jam lagi ya, kayak kalau nggak salah 30 menit lagi kita terus sudah sampai di plot 2. Kebetulan di situ, di plot 2 itu udah lama tidak dikunjungi oleh tour guide kita, yaitu Bapak Obed. Beliau
karena bagi saya melakukan perjalanan dengan membawa carrier itu pengalaman pertama. Kan saya bukan anak mapala, dan mereka rata-rata anak-anak yang melakukan perjalanan itu rata-rata anak mapala. Jadi saya yang tidak punya basic mendaki harus bawa carrier sendiri, terus jalannya agak naik-naik sedikit-dikit tapi naik-naik gitu, terus dengan beban kayak gitu ya usah juga sih. Terus setelah beristirahat berapa menit, ya sampai nggak lama sih, sekitar semenitan, ya udah lanjut pelan-pelan. Rasanya tuh seperti kayak betis tulang kering yang di depan ini kayak udah sakit gitu, karena kan tidak terbiasa dengan perjalanan jauh membawa carrier. Pas nyampe, saya tanya sama kakak perempuan yang ikut sama kita, ini kita udah nyampe belum? Memang udah kedengaran sih, udah kedengaran suara-suara burung cendrawasinya, tapi nggak tahu ini kayaknya mesti jauh apa udah dekat gitu. Kakak perempuan itu bilang udah dekat gitu, tapi sudah dekatnya tuh kayak rasa lama sekali gitu. Kayak nggak nyampe. Udah gitu, pas kita udah nyampe di plot 2, saya di situ masih belum sadar kalau kita udah nyampe. Pemandangannya yang begitu luar biasa dengan hutan-hutan, ditambah suara merdu dari burung cendrawasih. Jadi ngebuat kita yang tadinya capek, tadinya lemes, tadinya kesel, itu kita jadi lebih bersemangat lagi untuk cepat sampai ke plot 2 gitu. Dan ternyata memang benar, ketika nyanyian burung cendrawasih terdengar di kuping kita menjadi semangat dan nge-recharge diri kita sih untuk jadi lebih semangat lagi. Terus kakak perempuan itu bilang, kita udah nyampe di sini, burung cendrawasihnya gitu. Gimana? Terus pas saya balik ke kiri, di situ ada pohon besar yang ada kayak macam tanda begitu dari kementerian ini ya, KLHK gitu kan. Lupa saya tulisannya apa. Pokoknya intinya itu tempat bermainnya burung cendrawasih lah, tulisannya di situ. Dan benar, tibalah sampai di plot 2, ada di satu pohon, saya lupa nanti nama pohonnya apa. Nah di situ spot cendrawasih yang ada di Tabla Sumba. Teman-teman udah jalan duluan, kita di belakang memang sengaja untuk hunting foto hutan. Di situ kita bisa nikmatin nyanyian burung cendrawasih tepat di bawah pohon tempat burung cendrawasih menari. Jadi kita sambil tiduran langsung taruh tas, taruh carrier, brek, langsung kita tiduran rebahan. Udah kedengaran suara burung cendrawasih. Hah? Lihat burung cendrawasih di bawah pohonnya itu luar biasa banget, teman-teman. Udah nggak kepikir lagi deh mau ada punya cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Udah lupa semuanya. Hah? Ya ini. Terus pas naik ke atas, beneran gitu. Jadi pas nyampe di situ udah langsung kayak carrier, kalau udah capek langsung lepasin semua itu beban-beban, langsung rebahan pas di bawah pohonnya, rebahan gitu dah. Dan itu adalah rebahan termewah yang saya rasakan. Asiknya mereka nikmatin pemandangan burung cendrawasih yang ada di plot 2 Tabla Sumba.
di situ tuh rasanya kayak yang tadinya kesel karena nyasar, capek perjalanan, tiba-tiba hilang semua. Jadi yang rebahan itu ada saya, Eka, David, kita bertiga udah di situ. Terserah itu yang di semak-semak sembunyi-sembunyi mau panggil-panggil udah terserah dah. Yang ingat cuma satu apa? Kenikmatan ketika kita melihat dan mendengarkan suara burung cendrawasih. Untuk kalian-kalian yang belum pernah mendengar suara alunan nyanyian burung cendrawasih yang aslinya, itu pasti bakalan kaget dan pasti kalian bakal kerasa beda antara kalian dengerin suara burung cendrawasih di internet lewat YouTube atau yang lain-lainnya, atau bahkan lewat yang asli. Itu pasti beda banget. Dan di situ saya baru tahu kalau cendrawasih itu ternyata dia poliandri ya, poliandri. Jadi perempuannya bisa milih banyak laki-laki gitu. Perempuannya cuma sedikit, laki-lakinya kayaknya sekitar 5 apa 6 gitu. Perempuannya yang saya lihat 3, laki-lakinya lebih dari 5 lah. Pokoknya hampir 10 ekor pada saat itu di plot 2 itu. Selamat pagi. Pagi Dona. Udah pernah dibangunin sama cendrawasih belum? Kalau belum kesini deh. Alarmnya mewah. Cendrawasih. Jadi kita dibangunin pakai suara alarm cendrawasih atau kedengeran dengan dibangunin bukan sama suara alarm HP, tapi dibangunin cendrawasih. mantap. Yaudah, Pagi-pagi. kita langsung yuk. Mantap. Jadi semalam hujan, sekarang jam 5:30. Luar biasa enak banget tidur di hutan. Lihat. Woi, kondisinya basah, Bos. Biasalah. Nah, kita bakalan lanjut ke plot lagi, ke plot 2. Terus ya, dari pagi-pagi sampai terus, tonton aku gitu. Nanti kita bakalan ke sana. Kita cari gambar lagi yang keren. Nah, kita sekarang udah di pohon yang kemarin. Kita sudah di plot 2. Kita mau lihat cendrawasih di pagi hari untuk yang kedua kali. Di hari ini kita bakalan santai-santai sambil dengerin kicauan dan juga tarian-tarian dari cendrawasih. Mantap, pantengin terus. Dena Kawa bilang, let's go. Mewah apa? Keren banget tuh. Nah, teman-teman, di pagi ini lumayan banyak burung cendrawasihnya. Jadi tadi dalam satu frame bisa dapat 4. Tapi lebih seru lagi kalau misalkan kalian lihat cendrawasih ini, nikmatin lewat mata. Cakep banget, Pik. Merinding aku ngeliatnya, Pik. Kita pindah tempat lagi ke menara pengamatan. Kita mengamati burung cendrawasih dari menara pengamatan. Sepertinya mereka menyadari kehadiran kami tadi di bawah. Kakak, mari. Izin. Mari. Dia punya foto. Yang mana? Pohonnya itu. Sebelah mana pohonnya? Sebelah sana kayaknya. Dari sini. Oke, siap. Mantap guys.
Teman-teman, sekarang kita udah dengan Bapak Silas, Bapak Taufik, dan juga dari Bapak Obe dari KPA Tabelasupa. Kita bakalan nanya-nanya sedikit tentang KPA Tabelasupa. Nah, mereka ini adalah yang bisa menemani kalian-kalian kalau misalkan kalian mau datang ke Tabelasupa, tepatnya di pos 2, plot 2 Cendrawasih di Tabelasupa. Nah, kita tanya sedikit. Bapak, mau tanya kalau misalkan di sini nih ada jenis cendrawasih apa aja sih, Bapak? Ya, di sini jenis cendrawasih yang kami berada di wilayah kita ini, di kampung kita, cendrawasih kuning kecil, Paradis minor. Kegiatan kita di Tabelasupa ini sudah berjalan sejak 2013 yang lalu. Sudah berjalan kurang lebih 8 tahun hingga 2021 ini. Kelompok kami ini ya kurang lebih ada 10 orang dari 27 orang yang awalnya, sudah berkurang hingga yang masih tersisa 10 orang. 10 orang. Kami masih terus eksis di kampung ini, memelihara cendrawasih kita, dan juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak lagi menembak ataupun melakukan perburuan terhadap cendrawasih ini. Ya, kita pesan sama anak-anak muda kita bilang kalau kamu mau, kita ini bapak-bapak sudah umurnya sudah lanjut, bisa kamu ikut kita, nanti barang ini kamu lanjutkan terus, karena kita nanti sudah tidak mampu lagi pasti pindah. Jadi kamu yang harus jalan, tapi kelihatannya sepertinya mereka tidak serius. Ya, kalian tinggal datang aja ke Tabelasupa. Bisa menghubungi siapa, Bapak? Bapak Silas Demeto. Bisa menghubungi Bapak Silas Demeto. Ada nomor handphone nggak, Pak? Ada 0812 4034 4620 nomor kontak. Nah, tuh kalian bisa hubungin beliau supaya bisa main di KPA Tabelasupa ditemani Bapak Obe dan juga Bapak Silas. Semoga bapak-bapak sehat selalu, kita bisa bertemu lagi, dan jangan lelah terus menjaga cendrawasih. Kalau yang hasil pengamatan tadi kita itu sebenarnya dia burung cendrawasih kuning kecil, atau yang kita kenal dengan Paradisaya minor. Jadi kalau untuk cendrawasih kuning kecil ini dia bermainnya itu di pagi dan sore hari. Kalau untuk pagi kita mulai pengamatan biasanya itu mulai dari jam-jam 5, kita menunggu di spot pengamatannya untuk melihat aktivitas di pagi harinya. Dia di pagi hari, kemudian dia bermain di pohon bermain, dan dia punya kebiasaan dia akan bermain di pohon itu terus. Pohon yang sama berarti. Pohon yang sama. Dan juga terima kasih untuk Bapak Taufik dan Bapak Kadir yang telah mendampingi dari BKSDA. Semoga sehat selalu. Bye bye. Pokoknya di setiap perjalanan saya merasa banyak ilmu baru yang saya dapatkan gitu. Jadi ya bersyukur aja. Selama ini kan cuma lihat di TV gitu, kalau enggak cuma lihat di foto gitu. Ya saya merasa bersyukur sih bisa melihat langsung cendrawasih yang hidup, bertengker dan bermain-main di atas pohon di habitatnya. Oh ya, jadi untuk melihat burung cendrawasih itu ada beberapa syarat atau pantangan ketika kita ingin melihat burung cendrawasih. Salah satunya adalah tidak menggunakan wangi-wangian untuk di badan, jadi biarin aja dengan kondisi aroma tubuh yang seadanya. Terus habis itu ngobrol, jadi mereka nggak mau kalau misalkan rame-rame kita ngobrol-ngobrol berisik itu mereka nggak mau. Burung cendrawasih Cendrawasih itu lebih bagus dibiarkan aja gitu di alam liar mereka hidup gitu, dibandingkan mereka harus berada di atas kepala manusia kan sebagai hiasan. Saya harap masyarakat Papua khususnya anak-anak mudanya lebih banyak lagi yang sadar menjaga apa yang mereka miliki gitu. Ini pertanyaan standar sih sebenarnya, juga saya pertanyaan standar untuk orang awam ya, walaupun saya juga udah tahu. Jadi sampai sekarang juga belum pernah ditemukan untuk sarang dan juga bentuk sarangnya seperti apa, kemudian
telurnya seperti apa, dia tinggalnya di mana, sarangnya di mana, itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi ya itulah mengapa burung cendrawasih bisa disebut burung surga. Karena sebenarnya kalau mereka sadar tentang potensi yang mereka miliki, itu bisa menjadi peluang untuk mereka mengembangkan diri, terutama untuk menambah ekonominya mereka. Itu bisa jadi peluang juga untuk bisnis, apalagi kan banyak orang-orang yang dari luar penasaran untuk melihat burung cendrawasih secara langsung. Karena salah satunya penampilan yang cantik, tarian yang cantik, kemudian lagi suaranya yang merdu menjadi ciri khas. Itu salah satunya kenapa bisa disebut dengan burung surga. Dan juga burung cendrawasih ini di Papua digunakan sebagai sebagai inspirasi untuk beberapa jenis tarian. Jadi gaya-gaya menarinya burung cendrawasih itu diadopsi ke tarian-tarian yang ada di Papua. Dan kalau misalkan untuk teman-teman yang udah sering bolak-balik ke Papua atau memang orang Papua pasti paham tarian-tarian burung cendrawasih. Nah, benar-benar menikmati melihat burung cendrawasih. Dan juga teman-teman yang lainnya juga ada berkegiatan lain, mereka bisa jalan-jalan ke sungai. Dan memang untuk informasi, sungai masih ada di kaki Gunung Cyclops itu memang masih bagus banget, airnya jernih, dingin, dan itu bisa langsung untuk diminum gitu. Setelah dari kegiatan tersebut, kita sekitar jam 9, jam 10 kita selesai lihat burung cendrawasih. Terus kita siang, setelah makan siang kita bergegas untuk turun ke bawah. Kita ke Medco pertama, bersiap-siap, kita balik ke daerah Pantai Amai, habis itu kita balik. Dan kesan-kesannya sih untuk di kegiatan bird watching ini bersama teman-teman dari Vespa Adventure Jayapura, kemudian dari teman-teman BBKSDA, ada juga dari teman-teman pecinta alam di Tabel Supa. Kesannya sih ya luar biasa banget untuk melihat, bisa menikmati, berkesempatan untuk menikmati burung cendrawasih di sana. Ya itulah, selalu ada kerinduan untuk melihat burung cendrawasih lagi. Kita bisa menikmati jalanan yang mantap, kita bisa olahraga dan lain-lain. Tapi ada beberapa kekurangan dalam kegiatan tersebut. Saya harap kedepannya kita masih bisa lihat lagi, melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini lagi yang sangat bermanfaat, menambah pengalaman buat saya dan teman-teman, bisa mengetahui lebih banyak lagi. Dan bukan cuman burung cendrawasih aja, tapi mungkin ada sesuatu potensi baru yang lain yang bisa dikembangkan di Papua ini gitu. Itu aja. Oke, dadah.